Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama saya Ibu Iva Fitria SPD pada pembelajaran jarak jauh Matematika SMP kelas 9 semester ganjil bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat. Marilah anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 3.3 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel persamaan dan grafik. 4.3 menyajikan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel persamaan dan grafik. Indikatornya adalah mensketsa grafik fungsi kuadrat. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Model pembelajarannya adalah Project Based Learning. Pendekatan saintifik, sintaks yang pertama adalah mengamati. Coba kalian amati pada video pembelajaran ini secara berkelompok apa saja sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Sifat yang pertama, jika diketahui fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, a-nya lebih dari 0, parabola terbuka ke atas, b-nya sama dengan b kuadrat min 4ac lebih dari 0, parabola memotong sumbu x di 2 titik, maka gambar parabolanya seperti ini. Sifat yang kedua, jika diketahui a-nya lebih dari 0, parabola terbuka ke atas, d-nya sama dengan 0, parabola menyinggung sumbu x di 1 titik, maka gambar parabolanya seperti ini. Sifat yang ketiga, jika a-nya lebih dari 0, parabola terbuka ke atas, d-nya kurang dari 0, parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu x, maka gambar parabolanya seperti ini. Sifat yang keempat, jika a-nya kurang dari 0, parabola terbuka ke bawah, d-nya lebih dari 0, parabola memotong sumbu x di 2 titik, maka gambar parabolanya seperti ini. Sifat yang kelima, jika a-nya kurang dari 0, parabola terbuka ke bawah, d-nya sama dengan 0, parabola menyinggung sumbu x di 1 titik, maka gambar parabolanya seperti ini. Sifat yang terakhir, yaitu jika a-nya kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. A-nya, d-nya kurang dari 0, parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu x, maka gambar parabolanya seperti ini. Kita lanjutkan dengan pendekatan saintifik, sintaks yang kedua, yaitu menanya. Setelah mengamati sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, bagaimana cara menggambar sketsanya? Pendekatan saintifik, sintaks 3, yaitu mengumpulkan data. Silakan kalian kumpulkan data langkah-langkah mensketsa grafik fungsi kuadrat. Contoh soal, sketsalah grafik fx sama dengan x kuadrat min 6x tambah 10. Diketahuinya, a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan min 6, c-nya sama dengan 10. Bagaimana sketsa grafiknya? Penyelesaiannya. Langkah yang pertama, karena a sama dengan 1 artinya lebih dari 0, maka grafik parabola terbuka ke atas. Langkah yang kedua, perpotongan grafik terhadap sumbu x. Dihitung bahwa rumusnya d sama dengan b kuadrat min 4ac sama dengan min 6 kuadrat min 4 dikalikan 1 dikalikan 10. Didapatkan hasil d-nya sama dengan 36 dikurangi 40 sama dengan min 4 artinya kurang dari 0, hingga grafiknya tidak memotong atau menyinggung sumbu x. Langkah yang ketiga, perpotongan grafik terhadap sumbu y. Dihitung bahwa rumusnya y0 sama dengan f0 sama dengan 0 kuadrat min 6 kali 0 tambah 10 hasilnya sama dengan 10. Yaitu pada titik 0,10. Langkah yang keempat, sumbu simetri dan nilai optimum fungsi. Sumbu simetri rumusnya x sama dengan min b per 2a sama dengan min 6 per 2 dikali 1. Hasilnya sama dengan 3. Nilai optimumnya y sama dengan min d per 4a sama dengan min b kuadrat min 4ac per 4a. Nilai optimumnya didapat y sama dengan min 6 kuadrat min 4 dikalikan 1 dikalikan 10 dibagi 4 kali 1 sama dengan min 4 per 4 sama dengan 1. Titik minimumnya sama dengan 3,1. Langkah yang terakhir adalah sketsa grafiknya. Kita gambar sumbu x dan sumbu y-nya serta titik pusatnya 0,0. Titik potong terhadap sumbu y-nya 0,10. Titik optimumnya 3,1.
Nah, ini dia gambar grafiknya, sketsa grafik. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjutkan dengan sintaks yang keempat, yaitu menalar. Nah, sekarang kalian sudah paham dan langkah-langkah mensketsa grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya, kerjakan latihan mensketsa grafik fungsi kuadrat. Latihanlah seperti ini. Sketsalah grafik fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Diketahuinya, A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan 3. Bagaimana sketsa grafiknya? Sintaks yang kelima yaitu mengomunikasikan. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Hasil presentasinya adalah penyelesaiannya. Langkah yang pertama, karena A sama dengan min 1, artinya kurang dari 0, maka grafik parabola terbuka ke bawah. Langkah yang kedua, perpotongan grafik terhadap sumbu X. Dihitung bahwa rumusnya D sama dengan D kuadrat min 4AC sama dengan 2 kuadrat min 4 dikali min 1 kali 3. Dapatkan hasil D sama dengan 16, artinya lebih dari 0. Sehingga grafiknya memotong sumbu X. Titik potongnya Y sama dengan 0, sehingga min X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan 0. Kita kalikan min 1 agar mudah untuk difaktorkan. Menjadi X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi X plus 1, X min 3 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah X plus 1 sama dengan 0, dan X min 3 sama dengan 0. Untuk X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Untuk X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Sehingga diperoleh titik potongnya min 1,0 dan 3,0. Langkah yang ketiga, pemotongan grafik terhadap sumbu Y. Dihitung bahwa rumusnya Y0 sama dengan F0 sama dengan min 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 3 sama dengan 3, yaitu pada titik 0,3. Langkah keempat, sumbu simetri dan nilai optimum fungsi. Sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A sama dengan min 2 per 2 kali min 1 sama dengan 1. Nilai optimumnya Y sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan min 2 kuadrat min 4 dikali min 1 dikali 3 dibagi 4 kali min 1 sama dengan min 16 per min 4 sama dengan 4. Sehingga diperoleh titik maksimumnya 1,4. Langkah terakhir yaitu kita sketsa grafiknya. Kita gambar terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y-nya, lalu titik pusat 0,0. Lalu titik potong terhadap sumbu X-nya min 1,0 dan 3,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu 0,3. Kemudian titik optimumnya 1,4. Nah, ini dia gambarnya. Bagaimana? Mudah bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembelajaran pada kali ini. Semoga kalian semua paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.